Iya, iya. Misalnya gini, ada kejadian di Gemo. Gemo itu gangguan mental unit ruangan, Heeh. gangguan mental organik di rumah sakit jiwa kan. Mm-mm. Jadi itu untuk sakit-sakit fisik sih, itu misalnya demam dimasukkan situ, opname, yang Mm-mm. opname dirawat di situ. Jadi ada yang bawaan hepatitis B, bawa Hmm. hepatitis B kan, koma. Jadi ditelepon dokter lah keluarga si pasien untuk dirujuk ke rumah sakit umum. Ada Mm-mm. Malik, dan tuh datang keluarganya. Kami sibuk, kami Oh, ini, kasihan. kami ini. Tolonglah katanya. Nanti kalau udah sembuh bisa bawa kemari lagi. Karena dia Enggak, ada kami ini sakit bawaan ya tadi ya. karena biar sembuh dulu sakit Hepatitisnya. umumnya itu Heeh. hepatitisnya kan. Dia tuh ini kalau terjadi apa-apa kami nggak bisa dituntut katanya. Dia mati aku udah rela, kami udah rela katanya. Dari Oh. kelas ODGJ ini sendiri tidak mau eh, ngambil keputusan untuk sembuh. Jadi Berarti meresahkan terus, jadi beban. Akhirnya cinta itu jadi benci. halo penggemar setia Parental Official Channel, apa kabar? Kembali kita bertemu di channel yang tentunya sudah kalian tunggu, channel yang dibangun oleh komunitas pencinta alam dan konservasi lingkungan, alumni Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Bersama saya Erna. Halo, saya Baby. Kita Nah, jumpa lagi, iya. Kali ini kita random topik lagi, tapi Yes. random yang bermanfaat. Iya, Ya tentu udah kan? pastilah itu. Kan karena kita juga udah bilang dari awal kita concern dengan masalah hukum sosial juga, Sosial, juga. humaniora, kemanusiaan ya. Benar, ya. Karena lingkungan itu kan lingkupnya Semua, luas, iya. manusia, Manusia, alam, alam dan Tuhan. Tuhan. Balik lagi ya Balik kan? lagi ya. Oke. Jadi hari ini kita ditemani narasumber abang kita. Udah pernah Iya. juga kemarin. Udah. Biar ada kerjaan pirsawan kita naik lagi ke atas nyari videonya yang mana Iya, gitu benar, ya kan. benar. Nah, Dan tentu kita di sini mengundang dia kembali karena ada perkembangan iya, baru benar. dari proses panjang yang dilalui. Setelah kita bisa banyak belajar lah nanti. Dari Iya. bisa banyak tahu, bisa aware juga lah jadinya. ke setelah diri perjalanan waktu episode sebelumnya, topik kita itu adalah mengendalikan. sendiri. Iya. Mengendalikan Awal mula sampai pengendalian, pengendaliannya ya. iya pengendalian apalah kita sebut ini ya, Kesembuhan ODGJ. ODGJ ya, Kesembuhan ODGJ. ODGJ. Kita perkenalkan lagi lah. Nah kita langsung aja perkenalkan ya. Silakan, Silakan Bang. bang, namanya dan latar belakang dari apa namanya ODGJ-nya lah kayak gitu. Ya, terima kasih. Nama saya Barita Raja Lomuan Sinaga. Kalau latar belakang ODGJ saya stresornya itu narkoba. Oh, Mulai ada stresornya. mulai sakit jiwa tahun 93, menggunakan narkoba mulai tahun 90. 3 tahun gunakan narkoba, sakit jiwa. Oh, berarti udah berapa tahun bang? 31 tahun, hampir. Sekarang 93, ada hampir 31 tahun. Nah, pertama kali diponis apa itu diponis sakit jiwa itu gangguan neurotik pada psikolog bulan 10. Bulan 10 tahun Bulan 93. 10, tahun 93. Dan itu pas opname pertama kali di klinik jiwa 31 Desember Walah, 93. pas malam. Biasa itu kalau orang Batak ketemu itu ya, satu keluarga semua ya. Itu keluarga, iya. Pas setelah mau ke gereja sama pulang dari gereja, acara kumpul keluarga lah. Ngamuk-ngamuk Itu yang kumpul itu yang ujung tahun. Ujung tahun. Apa istilahnya itu yang marhata itu. Iyalah. Mandohata. Ada Ya, mandohata Mandohata. seperti itu ya. Di situ saya ngamuk, panik. Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Jadi, ya udah lama saya seperti ini. Kenapa? Terakhir ngamuk, teriak-teriak. Terakhir keluarga pun bingung. Panggil polisi, bawa saya ke klinik. Mau nih.
Itulah pertama kali saya klinik jiwa. Gitu ya. Tapi sebelum langsung sampai vonis bulan 10 itu bertahap itu Bang. Maksudnya? Gangguan itu datang bertahap. Apa itu tiba-tiba? Atau langsung Tiba-tiba kayak tiba-tiba? kayak itu juga datang seperti waktu pengabdian masyarakat itulah pertama kali kayak seperti di switch. Oh, berarti sebelumnya pernah ikut pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat di Fakultas Pertanian yang panitia itu tahun 90 tahun 93 bulan 9 kalau salah itu kan. Jadi hari pertama nggak ada apa-apa. Pas malam kedua saya kayak bengong gitu kan, ngelamun. Tiba-tiba ada kayak di switch gitu. Ya. Orang ngeketawai kita. Oh, langsung sensitif. Sensitif, orang bicara kayak bicara kita. Nah, jadi bingung. Kenapa aku? Nangis saya juga nangis. Itu kata teman-teman juga, udah pulanglah koluan Barita katanya. Ada itu masalahmu katanya, pulanglah duluan. Pulang Itu September ya? Iya, September. Oke, terus puncaknya September kamu? baru karena aku sampai di rumah ngelamun aja, banyak diam, banyak apa. Oktober disuruh bapak kakak bawa aku ke psikologi. Itulah bulan 10. Psikologi bulan gangguan neurotik. Oke. Berarti nggak ada misalnya berangsur-angsur gitu ya? Enggak. Kayak ada switchnya itu langsung gitu. Ini biar jadi sama teman-teman juga jadi Iya. pemahaman baru ya Iya. kan. Kalau aku tiba-tiba Tipe yang gitu seperti nggak ini ya. ada. Tapi kalau menurut apa teori-teori yang apa kan tuh, itu awalnya stres. Awalnya stres dulu, ada stres, baru timbul insomnia, kena sulit tidur, susah tidur, karena pada saat tidur sel-sel otak rusak diperbaiki. Pada saat tidur sel-sel otak dengan kualitas tidur lelap. Jadi kena insomnia dia, nggak tidur, muncul jadi depresi. Dan muncul jadi depresi, nggak diobati cepat, jadi schizophrenia gitulah. Jadi schizophrenia, muncul halusinasi. Kalau muncul halusinasi itu adalah schizophrenia. Oke. Schizophrenia ini diagnosa penyakit jiwa yang bahaya karena dapat merugikan diri sendiri sama lingkungannya. Oke. Iya. Dan ini kan kita sekarang ini kan kita fokus ke itu kan Halusinasi. perjalanan itu kan udah kita bahas di sebelumnya ya. Tapi itu tadi pengantarnya sedikit ya kan. Nah, sekarang ini kan kita judulnya lepas dari halusinasi gitu. Lepas dari pengaruh halusinasi. Lepas dari pengaruhnya ya. Pengaruh. Halusinasinya itu tetap ada, tapi pengaruhnya itu yang bisa Iya, dilepaskan. pengaruhnya itu. Nah, itu setelah sekian berapa lama mengalami itu akhirnya bisa pada tahap lepas dari pengaruh halusinasi. Itulah kan halusinasi ini awalnya pada awal dulu itu pertama kali awam mengenai halusinasi. Ya yang objek halusinasinya pun kayak artis-artis, ada tuh tokoh-tokoh politik bicara sama aku gitu. Oh, dia bisikan atau Bisi-bisikan. aku sini loh, aku ini, Aku ini presiden gitu. Wujud ya kayak Soeharto bicara ya Soeharto kita lihat gitu. Tapi itu halusinasi semu. Dulu nggak tahu semu lah, asik lah gitu kan, asik terlena karena bangga kan seorang tokoh bicara sama kita gitu akrabnya. Kita nggak tahu itu semua apa gitulah awalnya. Terlena, asik mengurung diri sambil merokok, mengurung diri, cerita cerita sendiri gitu. Oh, udah sama siapa aja Nah, cerita. jadi nggak berguna semualah. Banyak banyak tokoh masyarakat, tokoh apa gitulah. Tapi jadi kayak seru juga gitu ya. Iya, kayak seru, rame. Rame. Itu datangnya acak Bang. Hah? Enggak. Datangnya acak. Kalau kita inginkan gitu kan, muncul ya. Kadang dia sendiri yang datang.
Nah itu kalau kalau awal-awalnya itu yang sakit jiwa itu dia minta mau bicara sama si ini gitu, dicarinya, oh itu dia katanya muncul, halo gitu. Halo katanya ya. Nah, dia tuh si halusinasi ini senang Karena karena dapat dia teman ya kan? enggak si Si halusinasi ini tokoh, senang si tokoh halusinasi ini, si tokoh fiktif tadi lah. si objek fiktif ini senang kalau kita bicara sama dia karena itu kayak seperti itulah tujuannya. Bagaimana kita menghabiskan waktu sama dia gitulah. Jadi mengambil alih kehidupan Ya nyata, kehidupan kita halusinasi ya, ngambil kehidupan nyata ke kehidupan semu itulah kehidupan khayalan gitu. Itu maka dibilang waham. Waham itu keyakinan yang salah. Disugesti isi pikir kita jadi waham. Berapa tahun abang hidup Ngalami itu dengan lama, halusinasi? lama. Terakhir sadar, baca sadar. Sadar tahun 2010 lah. Bayangkanlah tahun 93, 2010. 17 tahun Sadar, kemudian tapi lah. masih tetap mau juga dia kadang pegang perahu. Ya, Masih mau ambil alih. enggak, maksudnya sadar sama sekali nggak peduli sama halusinasi gitu. Sadar bahwa itu tidak Semu, nyata. nggak nyata untuk membuat kita nggak berguna lah gitu, ngambil bagian hidup kita, ngambil bagian hidup kita. Itulah kejamnya halusinasi itu. Kayak mana menghabiskan waktu sama dia, ngambil bagian hidup nyata kita, jadi hidup khayalan gitu, khayal asik menghayal dia ambil simpati kita gitu. Itu masih lumayan gitu, buang-buang waktu. Schizophrenia ini sih itu berbahaya pada diri sendiri atau lingkungan pada sekitarnya. lingkungan, ya. Kalau diri sendiri kayak bunuh diri. 50% kemungkinan schizophrenia untuk bunuh diri. Menyakiti diri sendiri ya. Nah, aku tahun 2009 coba bunuh diri. 2009. Nah, dengan menikam perut. Hmm. Itu ada yang nyuruh. Iya, ada diasut-asut itu, diasut-asut. Iya, kau gini-gini. Karena tahun 2009 kepikir kayak nggak enak perasaanku, nggak nyaman. Udahlah, ntar lagi kau masuknya nih. Itu tuh aja lah kerja kau, masuk, keluar masuk, masuk. Masuk rumah sakit Masuk jiwa rumah maksudnya. sakit, pulang, masuk. Udah bisa aja dirimu, kata Shalinasi. Terpikir habis di diri, ya juga ya, gini. Udah, tikam perut, ketahuan sama kakak, dilarikan ke Pirngadi. Untung selamat ya. Selamat. Habis itulah tahun 2010 lagu itulah Jangan Menyerah. Oh, pas dengar lagu itu. Demasif gitu ya, Demasif, demasif. itu Jangan Menyerah. Apa? Syukuri Apa yang ada, hidup adalah anugerah. Itu kan hidup aku keren kembali, juga hidup ya. Seniman ini ya. Demasif itu tahun 2010 itu kalau nggak salah, itu 2009 atau 2010. Pas dengar itu langsung dengar tersadar. Itu, sadar, bangkit. Berarti ada Harapan. nggak ada rencana Tuhan yang lain, aku masih hidup gitulah kan. Apa, udahlah bangkitlah, buang semua halusinasi itu. Masih dengar tapi nggak peduli, nggak sampai di pengaruh, nggak sampai termakan pengaruh dia lah. Masih ada dengar tapi nggak terpengaruh lagi ya. Nggak terpengaruh lagi, lepas dari pengaruh dia lah. Nah, masih ada dengar, lepas dari pengaruh dia, udah berangsur-angsur, udah seperti dapat mandiri kita. Gimana membedakannya? Abang bisa membedakan. Ini halusinasi, ini enggak gitu. sadar Padahal udah berapa tahun hidup di halusinasi kan. Kemudian akhirnya memutuskan nggak mau lagi mendengarkan halusinasi. Gimana membedakannya? Oh ini pas dia datang, oh enggak, ini halusinasi. Oh ini hidup nyata gitu. Oh, Gimana caranya membedakan? membedakannya, kayak mana lah kita bilangnya? Kita kehidupan nyata, kalau halusinasi itu biasanya dia kayak waham itu ya, ada waham somatik. Kalau waham somatik itu kalau udah panca indera itu semua
dipengaruhi halusinasi itu daripada dari rusaknya 55 itu wam somatik kayak kita demam. Oh, ada Demam, juga ke fisik dia ya? Kayak sakit dia kan. Somatik itu sakit. Itu perasaannya sakitnya sakit. betul-betul. Enggak, perasaannya sakit, perasaan tapi aja. cek enggak demam. Misalnya sakit jantung. Dicek tekanan darahnya enggak normal. Nah, kayak waham nihilistik. Ada waham nihilistik, dibilang waham nihilistik ini berada di dunia lain. Kayak ada kasus di sana, kita udah mati nih Bar katanya. Kita udah mati. Jadi ini kok masih bicara? Ya kita di surga. Inilah surga. Berada di dunia lain dia. Nah, kayak dunia gaib, dunia lain. Baru kayak waham kebesaran. Diasut-asut halusinasi itu. Kau ini anak Soekarno, nggak percaya dari si ibu ini, si ibu setahu Soekarno banyak istrinya kan. Jadi dari ini kayak meyakinkan lah gitu kan, kayak meyakinkan. Oh iya. Jadi bilang, ya aku anak Soekarno katanya. Iya, aku anak Soekarno. Ini dari si anu. Aku itu katanya. Cuman aku nggak dipublikasikan. Malu katanya, kayak gitu. Norma-norma yang kita misalnya terutama itu untuk norma-norma kontrol diri lah kita bilang kan, kontrol diri dari kehidupan nyata kelima semu. Norma-norma itu norma-norma agama lah misalnya, kayak hukum Taurat. Kayak tadi lah, hormatilah orang tuamu. Kan durhaka dia tuh membunuh kakeknya. Hormatilah orang tua. Jangan berjudi, jangan apa gitu kan. Taurat lah pertama, baru norma-norma yang lain. Baru norma misalnya yang itu norma dasar lah agama. Dia tuh norma-norma yang lain misalnya dari undang-undang. Oh, berarti harus juga paham juga itu iya, ya, dibekali juga diri pidana, ya. perdata, norma-norma itu juga kita pahami juga. Jadi untuk mengontrol diri tetap fokus hidup nyata, kehidupan nyata lah gitu. Nanti misalnya kayak gitu kan, kau bodoh kali katanya, kau mau pintar, mau katanya kan, antukkan kepalamu, betul ini, betul, aku serius katanya. Tapi dia yakin sama si objek halusinasi ini, memang betul lah, hantukan kepala, kuat katanya, tak pecah kepalanya gitu. Berarti cara apa mengendalikan dirinya itu memang harus juga tahu ya. Iya, logika kita dirusaknya, dimakannya. Berarti kita harus perkuat logika ya. Logika kita dirusaknya. Dia tuh banyak juga ya kayak dirusaknya logika. Logika kan baru memori panjang, pendek, singkat, segera. Logika terusak itu disorientasi. Disorientasi ini misalnya disorientasi waktu. Ini hari apa? Hari Minggu, padahal hari Senin kan? Jam berapa? Jam 10, padahal masih malam. Jam 10 pagi deh, masih malam. Dia nggak tahu waktu, disorientasi waktu. Disorientasi tempat. Di mana ini? Di pegunungan, padahal di kamar. Disorientasi waktu. Iya. Itu disorientasi orang. Nggak ngerti siapa kau katanya. Siapa kau? Padahal mamanya, iya. Berarti itu cara apanya ya, membedakannya ya. Iya. Kalau udah di situ salah, berarti udah halusinasi nih. Iya, dia gitu tuh memori lagi ada yang rusak memorinya. Iya. Memorinya memori panjang, tanggal lahirnya pun nggak tahu. Misalnya panjang itu kalau misalnya panjang SD di mana gitu, nggak tahu katanya. Udah rusak memorinya kan. Memori panjang, misalnya memori pendek. Tahun lalu kok Natal di mana gitu. Tahun lalu Natal di mana? Nggak tahu dia, lupa dia. Udah rusak memori pendek. Dia tuh memori singkat. Memori singkat itu misalnya tadi pagi sarapan apa? Nggak tahu dia. Dia tuh memori segera diucapkan. Coba ulangi 5553. Nggak tahu dia, baru diucapkan itu memori segera. Memori segera 5553 apa? Itu ciri-ciri orang yang sedang mengalami halusinasi ya? Iya, itu yang dirusak, banyak dirusak. Itu memori
efeknya. Efeknya Jadi kalau kita bertemu itu dengan orang ruginya seperti itu. ruginya dalam pengaruh halusinasi lah. Memori Iya, kita rusak, disorientasi, itu kita dipengaruhi untuk menyakiti diri atau menyakiti orang lain. Kejamnya dia nggak peduli. Nggak peduli sampai kita ajal dipengaruhinya terus. Gitu ya. Jadi gimana abang? Ini kan sekarang masih ada ini kan? Iya, masih ada. Gimana cara bang untuk menghindarinya? Itu lepas dari pengaruh, kita hanya sekedar misalnya kalau aku Kalau lagi misalnya datanglah dia. datang dia apa ku jawab, kadang tetap juga abang jawab ya? kadang ku jawab, kadang ku diamkan aja, ku abaikan aja. Oh, dijawab tapi dibantah iya. mungkin ya. Pokoknya jangan Diikuti. pengaruh lah, jangan masuk pengaruh halusinasi itulah. Kalau dari pengaruhnya kita bisa kayak seperti dihipnotis gitu, disugesti, disugesti ya dia terlena. Nggak terasa udah 4 jam. Udah 4 jam. Berarti kalau misalnya Terutama itu waktu habis nggak berguna, sia-sia untuk ayalan-ayalan semata gitu kan. Berarti kalau datang dia misalnya kan, Barita, diamkan aja, kadang aku diamkan. Ayo kita pakailah kamu bawa pancingmu, kita mancing di situ. Iya, mancing situ. Kau aja lah sendiri, aku mau baca buku kayak gitulah bang ya. Iya. Kadang Nggak dijawab. kadang aku jawab juga. Kadang jawab dalam hati gitu. Dalam hati apa entah gitu kan. Dalam hati gitu, enggak karena kayak mana lah aku bilangnya. Orang yang halusinasi itu biasanya bicara-bicara sendiri itulah. Bicara-bicara sendiri. Dia itu kalau halusinasi ini sifatnya bisa memberi kita 4 musim di satu waktu gitu. Misalnya marah, nangis, ketawa, sedih gitu kan. Bisa kadang-kadang gitu nangis. Dikasihnya gini nangis. Kok nangis kok? Iyalah kok cerita gitu. Nah nanti ntar ya aku kadang-kadang cari ketawa ya katanya. Ketawa katanya. Jadi kayak bipolar lah gitu kan, beda dengan bipolar. Kalau bipolar suasana hati, dia nggak ada halusinasi, tapi suasana hati ya peningkatan dan penurunan suasana hati. Kadang marah, sedih, gembira, itu bipolar, depresi bipolar. Ini apa? Obat masih terus? Obat, Bang? obat. Gini, kalau lepas pengaruh halusinasi itu, jangan percaya sama halusinasi. Dia itu ada satu lagi untuk lepas pengaruh, ada menurut teori, ada 4 itu menurut teori. Yang pertama itu minum obat secara teratur. Minum obat secara teratur, dia itu menghardik halusinasi, menghardik atau mengusir. Tegas. Menghardik atau mengusir, dia itu dengan nutup kuping, katakan pergi kamu, kamu palsu gitu. Baru mencari teman bicara, 5 mencari teman bicara. Kalau halusinasi mau datang, cari lawan bicara biar enggak sama halusinasi itu konsentrasi, fokus. Baru mencari aktivitas positif. Baru ibadah. Misalnya ibadah, minta mohon kepada Tuhan biar lepas dari halusinasi ini gitu. Seperti itulah. Ada 5. Itu menurut teori. Minum obat secara teratur. Minum obat secara teratur ini bisa lebih gampang kita kontrol halusinasi itu. Lebih gampang lepas dari pengaruh halusinasi itulah. Lebih gampang Jadi kita lepas. tetap harus dirawat tetap ya bang kalau sudah pulih ya. Iya. Itulah terapi medisnya kan, terapi medisnya. Baru menghardik, mengusir halusinasi, baru mencari teman bicara, baru kegiatan positif, ambil kegiatan positif, 1 ibadah, ada 5. Itulah menurut teori itu pada katanya coping halusinasi, mengatasi halusinasi. Jadi tetap sibuk juga ini ya bang, membantu ya. Ada yang beraktivitas positif tadi ya. Beraktivitas, ada yang Iya. itu bantulah. Iya. Usir supaya jangan Nggak, kalau kita cari kegiatan positif kan
kegiatan itu kita apai. Jadi konsentrasi kita, fokus Iya. kita. Ya, jadi dia tuh paling sering itu malam. Malam itu kadang nggak ada, pas mau istirahat, mau tidur kosong gitu, datang dia. Hai katanya. Gara-gara pagi ya, Pak. Makanya kalau satu hari lagi Nggak ada full, senyum. ya kan? Iya. Penuh kegiatan, Kegiatannya capek malam ya udah datang nggak dia sempat. kadang-kadang senyum, itu entah hafal itu tingkah lakunya itu. Kan banyak juga misalnya kayak apa. Berarti sebenarnya walaupun sekarang udah hidup hidup mandiri, tetap juga masih ada dikatakan sakit mental ya. ODGJ-nya itu masih lama. Riwayat. Oh, riwayat ODGJ ya. Riwayat. Karena kan banyak ODGJ. juga yang keluarga yang misalnya punya keluarga yang anggota keluarganya ODGJ tapi nggak bisa mandiri. Gini. Nggak bisa mandiri. Pulang balik rehab Iya, gitu semua. itulah dia Jadi masih seolah-olah dalam pengaruh itu. Jadi seolah-olah kan kadang kayak nggak ada harapan gitu. Padahal kan kalau kita lihat Bang Barita ini kan walaupun panjang perjalanannya kan 30 hampir 31 tahun, tapi kan sekarang Iya, udah mandiri. Apalagi aku udah nih, bisa hidup sendiri. Apalagi satu ini untuk Jadi ada harapan kan? Buat indeks bahayanya aku sampai 14 kali aku DCT di strom. Selama sakit 2009 lah terakhir 4 kali. Saking Karena parahnya. ngamuk? Karena kalau ECT itu misalnya gini, obat. Minum obat nggak mempan, injeksi. Obat sama injeksi nggak mempan, baru ECT. Berarti Itu sebenarnya udah penanganan Paling maksimal, paling berarti terakhir. sebenarnya Abang udah termasuk parah ya. Ya parah dulu, sampai 14 kali Tapi dapat itu pun terapi sekarang ECT. bisa gitu loh. Bisa gini, itu tuh kalau masih dalam pengaruh halusinasi, pengaruhnya itu dalam pengaruh halusinasi itu, kayak mana aku bilangnya, kena halusinasi ini biang kerok, penyebab utama bahwa si ODGJ itu tidak normal. Itu biang keroknya Karena biang kerok halusinasi ini membuat si ODGJ itu nggak normal. Jadi harus lepas dari pengaruh halusinasi. Dia masih diikutinya. Lain kita bicara aja, tapi nggak pengaruh, nggak masuk hati, nggak termotivasi lah gitu. Nggak termotivasi gitu. Bisa dia nggak terpengaruh sampai di dalamnya kali ini apa yang dibilang halusinasi sampai ini itu makanya nggak Itulah sembuh. jadi tuntunan hidupnya jadinya. Itulah pentingnya lepas dari pengaruh halusinasi ini. Karena Kalau itu biang lepas dari keroknya kalau mau sembuh, terutama mengendalikan diri, bagaimana lepas dari pengaruh halusinasi tadi. Pengaruh halusinasi seperti yang tadi 5 tadi, minum obat secara teratur, mengardik, cari kegiatan positif, cari teman bicara, ibadah gitu. Itu menurut teori. Itu kalau masih dalam pengaruh, itulah bahayanya dalam pengaruh. Kita bisa rugi, orang sekitar kita juga bisa rugi. Terutama itu gak usah rugi waktu aja, terlena nggak berguna. Selain diri sendiri, lingkungan Lingkungan meresahkan jadinya, meresahkan lingkungan ya. meresahkan, tapi lingkungan mengecewakan, juga harus membantu untuk memulihkan. memulihkan ya. Ngobrol, dia Terutama cerita keluarga, dia terutama keluarga dikasihlah motivasi bagaimana untuk sembuh gitu. Kasih motivasi bagaimana untuk sembuh. karena kalau cuma diri sendiri aja nggak cukup kuat. Sebenarnya kalau untuk sembuh itu dari diri sendiri, karena cuma dia yang bisa mengontrol kontrol dirinya kan. Ya orang lain hanya menasihati. Jadi biasanya kalau orang di dalam pengaruh halusinasi, nasihat sebaik apapun nggak diterima. Terutama makan obat. Berarti nggak usah dinasihati orang yang sedang berhalusinasi.
Karena kita melawan orang yang ini ya, melawan orang yang fiktif ya kan. Fiktif, Mendingan halusinasinya dulu yang Iya, disembuhkan. dia pengaruh Iya, pengaruh halusinasinya. halusinasinya ini sendiri. Kalau halusinasi nggak bisa hilang, menurut aku ya, karena aku udah 31 tahun masih ada halusinasi. Sampai sekarang masih ada Masih halusinasi ada ya. halusinasi. Cuman itunya Nah, pengaruhnya tapi ini. intensitasnya lah ada berkurang karena makan obat itu kan. Kalau kita nggak makan obat 3 hari itu, apalagi begadang 1 malam itu, intensitasnya jelas. Oh, berarti memang kalau kita udah tahu ada riwayat. Sinyalnya jelas. Iya ya. Sinyalnya Berarti kalau kita jelas. udah tahu ada riwayat, si orangnya ini pun harus betul-betul hati-hati, jaga ya. Iya, Jam tidurnya. Iya, jam tidurnya disiplin lah, hidup disiplin, hidup sehat. Itu karena pada saat pada saat tidur saya selalu tahu saya perbaiki. Kami itu dikasih banyak tidur, cukup tidur. Berapa jam itu, Bang? 6-8 jam sehari. 6-8 jam sehari itu kualitas tidur lelap. Karena pada saat lelap saya selalu tahu saya diperbaiki. Karena timbulnya halusinasi ini karena ada 2 zat kimia volumenya nggak terkontrol, yaitu di otak kita. dopamin sama serotonin. Oh. Itu nggak terkontrol di otak, zat kimia di otak kita, dopamin sama serotonin nggak terkontrol, makanya muncul halusinasi. Itulah obat tadi mengendalikan itu ya, menetralisirnya ya. Menetralisir dari dopamin sama serotonin itu biar bisa hilang atau intensitasnya makin mengecil. Dari hal yang sepele sebenarnya kan. Iya. Masih kurang tidur. Kurang tidur, awalnya kurang tidur, stres gitu. Insomnia sampai schizophrenia. Kurang tidur itu kita buat sendiri sebenarnya ya. Itu Sibuk Keenakan kerja, Iya, keenakan betul-betul. nonton, Iya. nonton. Iya. insomnia itu udah pasien psikiatri loh. Udah termasuk Sebenarnya pasien insomnia itu udah itu ya, pasien udah- psikiatri. Udah insomnia, obat tidur itu udah dari psikiater itu obat tidur. Udah termasuk sakit Iya. apa ya? Sakit Kejiwaan juga juga ya. udah. Kalau untuk insomnia ini ya. Insomnia, sulit tidur. Jadi kalau abang ini kegiat, misalnya itu tadi kan secara pengalamannya. Kalau dari kegiatan sehari-hari kayak mana? Pagi-pagi tidur bangun, apa aja kegiatannya? Kalau kegiatan sekarang, Terus kapan jam berapa nanti halusinasinya datang? kalau- apa abang lakukan gitu? Coba ceritakan ya, dulu. kalau sekarang ya, Sekarang, Senin sampai Sabtu bangun pagi, pergi kerja, saya perbantukan di rumah sakit jiwa karena berkelakuan baik kan, dan udah sembuh, diperbantukan untuk memberikan motivasi, memandikan pasien, mengontrol ini pasien sebagai asisten perawat lah, seperti itu. Di rumah sakit Profesor Dr. Idrem, pada bulan rumah Medan sakit ya. jiwa Jalan Tali Air nomor 21, Oke. Medan. Nah, jadi bangun pagi Senin Sabtu, pagi berangkat, sore pulang. Senin sampai Sabtu. Minggu off. Minggu off. Dia tuh yang paling sering intensitasnya itu malam. Walaupun sudah beraktivitas Iya, gitu. karena tetap pada datang ya? pagi itu udah sibuk kan. Pagi itu udah sibuk kegiatan kan. Itu memang di sela-sela kita kerja itu dia nimbrung. Tetap ada dia ya. Di pikiran kita diikuti. Pikiran kita itu diikuti halusinasi nih untuk mengambil simpati kita sama dia lagi. Sebenarnya masa bodoh kalau kita udah mau melepas dari pengaruh dia, masa bodoh mau simpati atau tidak, persetan sana gitu kan. Nggak mau simpati lagi lah gitu lah. Lo mau lepas dari pengaruh kan. Cuman kadang ya usil gitu kayak risih gitu, diikuti suara-suara itu gitu lah, risih. Ya risih gitu, risih aja lah gitu kan. Nah, diam gitu kan, diam. Ya kalau cukup tidur intensitasnya berkurang lah. Intensitasnya cukup tidur ya. Cukup istirahat. Iya, cukup istirahat. Berarti di Karena otak gini, ini ya. ada dua obat kami ya, risperidon, ya umum yang biasa banyak dikonsumsi, risperidon sama klozapin. Risperidon itu untuk emosional, itu 2 kali 1 pagi sama malam, untuk emosional dari si ODGJ. Kalau klozapin itu mengandung obat tidur untuk halusinasi itu.
untuk mengontrol halusinasi itu. Clozapine. Risperidone juga ada obat tidurnya tapi nggak terlalu kuat lah gitu. Ngantuk-ngantuk aja gitu. Tapi dua obat itu juga nggak bisa kita konsumsi langsung, kita banyak juga orang Enggak, yang kayak ada jadi proses. dokter untuk diri sendiri ya. Iya, Oh, tetap aku harus halusinasi nih. anjuran dokter juga Aku ya. mau pakai inilah kayaknya nggak bisa ya. Nggak Bang, bisa, ya? harus Tetap anjuran dokter. harus- Dicek dulu. Sesuai indikasi. Anjuran dokter. 2 kali itu kalau risperidone itu 2 kali 1. Kalau clozapine 1 kali 1 itu malam mau tidur. Itulah karena dia mau menghilangkan halusinasi juga ditidurkan kita kan, karena pada saat tidur itu sel-sel otak rusak diperbaiki dan dinetralisir zat kimia 2 tadi, dopamin sama serotonin. Jadi ini udah berapa tahun nggak lagi dipengaruhi halusinasi itu, Bang? Udahlah, udah mulai Yang tahun total. 2010 itulah. 2010 udah Iya, total ya? Udah bangkit itu. Itu juga 2010 ya. jangan menyerah itulah. Lagu- Itu setelah aku bunuh diri, lagu itu pertama kali menyadarkanku. Indahnya hidup ini. 2010. Nah, indahnya Udah hidup 13 ini, tahun jangan ya. menyerah. Jangan menyerah. Hebat juga ya, karena masih banyak juga keluarga yang Udah masih. kawan-kawan Iya, banyak kita banyak. yang masih Iya, apa? Masih Penyangkal rehab. gitu ya kan. Ada juga masih dalam tahap menyangkal. ya. iya ada juga. Masih enggak apa itu gitu, masih Ada belum juga mau yang terima gitu ya Itu. kan. Mungkin ada juga yang menganggap wah ini kemasukan setan ini, roh-roh jahat. Nah, itu ada spiritual. Kalau spiritual gitu, memang ada kayak kemasukan setan. Oh, itu Nah, sesuatu yang berbeda ya. Ada juga yang udah saraf motoriknya kena, diginikannya, dia ngeluarkan orang yang seperti masuk, gitu kan, kayak seolah ngeluarkan yang dari roh itu, kayak kesurupan. Masuk ke Iya masuk ke dia. Kadang-kadang diambilnya di sini, buangnya jatuh di pijak-pijaknya, kadang gitu. Itu ada juga ya, tapi berbeda ya dengan motoriknya jadi terganggu gitu. Kadang-kadang gini-gini, gitu. Tak hafal itu motoriknya kan. Dia tuh kalau menurut aku, kalau pengaruh halusinasi nih makin lama itu makin parah. Kalau dalam pengaruh, kalau diikuti ya. Diikuti, makin lama makin parah. Semakin nggak masuk dunia nyata ya. Makin sulit kita melepasnya. Melepasnya si ODGJ itu dari halusinasi. Karena dia udah mendarah daging sama si apa itu. Apalagi gini lah. Kayak aku lah Lajang, cewek cantik. Cewek cantik kalau apa kan masuk dia cewek cantik. Bang, aku mau nikah sama kau lah bang, katanya. Iya betul, katanya. Iya, nggak percaya bang. Iya bang, gini, silakan aja. Karena cewek cantik itu kan, lajang tua gitu kan, senang lah kan, gini. Oh udahlah, dalam pengaruh dia disetir kita yang kemana-mana nanti jadinya. Setidaknya waktu itu habis lah terlena untuk melayani dia bicara gitu. Dia nggak bisa putus-putusnya, nggak habis bahan dia, nggak habis bahan cerita dia. Tapi itu bisa juga nggak karena memang dia banyak kali keinginannya sebenarnya yang di luar jangkauannya. Iya. Jadi akhirnya si halusinasi itu datang. Oh itu enggak, Itu gimana? enggak kayaknya. Enggak gitu jalan ceritanya Itu enggak. Pokoknya halusinasi ini tadi terbentuknya gara-gara cairan dopamin serotonin itu karena insomnia itulah. Gara-gara insomnia. Tapi kalau terlalu ambisi itu dia mungkin bisa stres mencapainya. Gara-gara itu mencapai stres itu bisa pemicu dia, awal ya. Awal stres, Bukan ambisi itu namanya. Iya, ambisi ya. Itu pemicu awal ya, karena dia pemicu stres, dia nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, akhirnya- depresi, habis itu lari ke schizophrenia. sana Kalau berarti langsung halusinasi itu ini ada prosesnya lah, ada udah langsung tingkat- itu enggak. Udah tingkat puncaknya ini ya halusinasinya nih ya. Iya. Jadi kalau misalnya awalnya suka baca, terus pada dasarnya emang pinter, senang gali, senang baca, lebih banyak macam-macam halusinasi. Baca ya, pengetahuan itu ya, pikiran kita diikuti. Kayak misalnya Bang Barita kan
kan? Iya, Seneng iya, baca. Jadi makin banyak. Makin banyak. Hari-hari beda aja Beda. harusnya. Jadi menarik rasanya. Jadi menarik. Iya. Dia itu bagaimana Kayak dia alam ngambil bawah simpati sadar kita memang lah. ya. Ngambil simpati kita gitu, Kayak dikut dibongkar dia. memori. Kalau Iya. dia membicarakan yang omong kosong itu kan, ya kita nggak tertarik. Tapi karena dia Membahas karena ini, Abang baca ya kan, mau ya. tahu nggak itu? Ini, masuk, Karena suka baca terlena jadi. terlena ya, Datanglah itu, Pak. melayani dia, Iya, terlena gitu. itu lah masuklah kita dalam pengaruh dia. Udah masuk Panggillah pengaruh rajanya baru ke dia, sini bener. menghadap aku katanya kan. Datang pula rajanya dari Cina sana kan. Wih, berita gitu. Makin senang lah ya. Kalau berita ini banyak baca modelnya kan. Suka baca ya kan Bang. Baca, apalagi kayak sekarang buka aja Google, Apa udah. aja udah ada ya. Google baca, buka Google udah dapat mau apa aja dibaca. Berarti walaupun dia udah bisa dikatakan pulih, harus membentengi diri terus ya. Tetap harus Lepas waspada pengaruh lah, tengah ya, Bang. lepas pengaruh halusinasi itu. Tapi nggak Itu Itulah boleh kuncinya, ya. nggak boleh lengah. Boleh melayani halusinasi, tapi jangan masuk pengaruh dia lagi. Oh. itu udah tahap Say expert. hi. Tapi kalau Iya, udah kayak say hi dapat ya, kayak gitu expert kan, itu. itu udah tahap expert. Iya, say hi aja. Jadi ngerjain halusinasi malah. Iya, iya. kan? Iya, kadang aku gitu. Jadi bisa kita yang pengaruhi halusinasi, Iya, terbalik Oh, jadinya. berarti udah Itu udah expert. kelas tinggi juga abang Kelas- ini ya. Udah dari- level tinggi ya. Udah dari proses seberapa lama Nah, Bang tapi dia ngotot. mendengarkan itu. Ngotot juga dia. Ngotot dia kan. Ngotot awalnya. Iya, jadi senang dia aku ngurusi dia aja. Udah enggak ngurusi lagi dia, walaupun dia dalam pengaruh Kan kita. harus expert Iya, jadinya, kan? Karena walaupun kita dalam pengaruh ke dia, jadi ngurusi dia aja kan. Karena kalau tadi nggak expert, termasuk kalau pengaruh, ngotot, termasuk ikut pengaruh dia. Iya. Gitu, halusinasi ini harus lepas lah baru bisa sembuh lah. Karena dia bengkerok membuat si ODGJ itu tidak normal. Lepas dulu dari itu pengaruh ya. Pengaruhnya. Kalau menghilangkan tidak Menghilangkan sulit ya. Sulit. Masih ada. Mujizat lah dia Apalagi kalau mau ada ya. apalagi nggak tidur malam begadang Muncul gitu. lagi Udah dia ya. muncul dia intensitasnya ya, sinyalnya makin jelas. Oh, iya. Jadi Nah. kalau abang sendirilah, apalah pesan abang bagi kalau misalnya bagi orang yang sedang mungkin sedang mengalami itu tapi dalam keadaan sadar saat ini kan lagi nonton podcast ini, apalah abang bilang sama dia? Oh, kalau untuk ODGJ, untuk mau sembuh, pertama lepaslah dari pengaruh halusinasi dengan 5 cara tadi. Minum obat secara teratur. Minum obat secara teratur ini gunanya biar kita mudah mengontrol halusinasi, mengontrol lepas dari pengaruh halusinasi, bisa mengontrol diri, gampang mengontrol diri ke kehidupan normal, baru mengerti halusinasi untuk mengusir halusinasi, cari kegiatan positif, cari teman bicara kalau udah datang halusinasi, baru ibadah ini mohon doa kepada Tuhan biar bisa ditolong gitu. Karena bukan kita yang bisa, tapi karena pertolongan Tuhan lah makanya kita bisa sanggup. Kita tidak terlepas dari ibadah. Dan ini kan kalau misalnya kita mau kasih nasihat kayak gini kan hanya bisa masuk ketika dia Ketika dia- sedang tidak dalam pengaruh Iya, halusinasi pengaruh ya. halusinasi nanti karena kalau dalam pengaruh halusinasi, Apapun kita bilang nggak masuk. nimbrung halusinasinya, bohong itu, bohong. Kau lah gini lah. Kalau aku hilang, pigilah aku ya katanya. Menurut Pigilah aku ya. mungkin. Pigilah aku ya. Kalau kau nggak mau dipengaruhi, pigilah aku ya. Tapi karena dia simpati, takut si halusinasi pergi. Janganlah. Jadi temannya hidup gitu. Berarti Jadi teman hidupnya gitu. Jadi tetap harus dalam keadaan sadar langsung lepas, dinasihati, sadar langsung aja. nasihati. Iya, lepas dari pengaruh halusinasi itu penting, sangat penting. Kalau bagi keluarga Kalau bagi keluarga gitu, apa yang mereka harus lakukan itu bang? tetap dampingi keluarga,
kasih ingat, kasih nasihat, karena orang lain itu dari ODGJ itu hanya bisa memberi nasihat sama bantuan seperti bantuan moral, spiritual, sama finansial. Itu terutama dari keluarga lah itu kan. Ya kalau mengontrol dirinya itu dari ODGJ sendiri. Jadi keluarga orang lain itu hanya memberikan nasihat dan Support moral, ya. spiritual sama finansial itu Gitu ya. aja. Keluarga dia itu untuk keluarga janganlah menjauhi. Jangan menjauhi dia, jangan menjauhi. Karena kesembuhan dia juga harus ada peduli dari keluarga. Ada 3 coping itu yang tidak harus tidak bisa inefektif atau tidak efektif. Coping individu, regimen terapeutik, sama coping keluarga. Coping ini pertahanan diri untuk menuju sembuh lah, pertahanan diri. Kayak individu, copingnya kayak coping tadi lah, coping halusinasi, lepas pengaruh tadi yang 5 tadi, seperti itu. Dia minum obat secara teratur, coping juga. Kalau regimen terapeutik itu dari rumah sakit mengadakan obat-obat yang efektif. Jadi kalau keluar ya terapi medisnya harus efektif. Baru dari keluarga harus efektif juga, misalnya perhatian, kasih sayang, jangan menantam kromo. Kau katanya, udah sanalah kau katanya. Pergilah kau, carilah orang lain, apa kayak pemutusan saudara gitu, jangan sampai itu. Jadi harus efektif 3 ini. Salah satu aja tidak efektif, kesembuhan ODGJ tidak tercapai. Daya tahan keluarga ini juga untuk Keluarga. mencapai Jadi keluarga ini harus kesembuhannya. menghadapi ODGJ itu ekstra sabar sama ekstra tabah. Ekstra sabar sama ekstra tabah. juga Penyembuhannya panjang. Bukan kayak penyakit demam 3 hari. benar. Satu papan Panadol aja udah sembuh. Iya, Ini betul. sampai Jadi bertonton. sama-sama, kalau si ODGJ ini lelah, keluarga pun sebenarnya lelah gitu. Iya, lelah. sama-sama lelah. Ayolah sama-sama. Sama-sama. Tapi kalau untuk kayak mana ya? Untuk ketiga-tiganya biar efektif itu berpulang dari si ODGJ. Tetap intinya itu kuncinya ODGJ-nya sendiri ya. Karena dia kontrol diri. Karena gini, Iya. misalnya gini, ada kejadian di Gemo. Gemo itu gangguan mental unit ruangan, gangguan mental organik di rumah sakit jiwa kan. Jadi itu untuk sakit-sakit fisik sih, itu misalnya demam dimasukkan situ opname, yang opname dirawat di situ. Jadi ada yang bawaan hepatitis B, bawaan hepatitis B kan, koma. Jadi ditelepon dokter lah keluarga si pasien untuk dirujuk ke rumah sakit umum. Ada Malik. Dan itu datang keluarganya. Kami sibuk. Kami ini. Tolonglah katanya. Nanti kalau udah sembuh bisa bawa kemari lagi. Karena dia ada sakit bawaan tadi ya. Karena biar sembuh dulu sakit Hepatitisnya. umumnya itu, hepatitisnya kan. Dia tuh ini kalau terjadi apa-apa kami nggak bisa dituntut katanya. Dia mati aku udah rela, kami udah rela katanya. Udah ikhlas kami katanya. Ikhlas kami. Itulah Buat beban. Itu Itulah contoh, ya ODGJ yang itu. dikucilkan keluarganya ya. Itu maksudnya ODGJ itu sebagai penentunya kayak coping keluarga tuh. Karena cinta juga bisa jadi benci. Contohnya pengantin jadi cerai, duda-duda. Benci juga bisa jadi cinta. Nah, bisa jadi dia dibuang. Itu banyak gelandangan ada dibuang, nggak peduli, atau dia sendiri ngambil jalan untuk jadi gelandangan atau dibuang keluarga. Kayak pemutusan tali saudara. ODGJ ini sendiri tidak mau ngambil keputusan untuk sembuh. Jadi meresahkan terus, jadi beban. Akhirnya cinta itu jadi benci. Iya, itu kan tarik panjang Iya, ya. cinta jadi benci jadinya.
Berarti dari di ODGJ-nya dulu itu Iya, kuncinya. itu kuncinya. Tapi butuh dukungan keluarganya juga ya, Keluarganya orang-orang juga. sekitarnya ya. Iya, butuh dukungan tiga-tiga inilah pada rumah sakit sama keluarga. Rumah obat, moral Tiga-tiganya keluarga. harus efektif. Tapi Financial ODGJ-nya juga ya. yang lebih prioritas. Tetap ODGJ-nya ya, prioritas ya. didukung yang 3 ini tadi pun kalau Kalau ODGJ-nya enggak, ODGJ nggak peduli nasihat sebagus apapun jadi Nggak sampah bisa. kalau nggak diterima. tapi kalau ODGJ-nya aja yang ada kesadaran dan semangat untuk sembuh, mungkin supportnya sedikit aja pun bisa Iya, ya. support sedikit aja, nasihat Sedikit gini aja, aja. Iya, iya. Dipoles sedikit aja Misalnya kan kayak mama kan lagi kumat lah kan. Baik kok emangnya, baik ya. Apa baik, Mak? Apa baik, Mak? Apa baik, Mak? Aku bilang kan. Jadi baik. Itu lagi halusinasi lah ya. Iya, apa baik, Mak? Lagi kumat lagi kan. Lagi kumat. Apa baik, Mak? Apa baik? Baik. Baik semua orang bilang baik. Tapi apa baik itu? Terakhir udah sadar dari apa gitu. Dari Dalam kumat keadaan itu, sadar lah kumat, ya. Oh, anak baik itu anak yang berbakti dan jauh dari dosa itu. Oh, jadi pada saat sadar dikasih tahu ya. Anak-anak yang berbakti dan jauh dari dosa. Oh, itu anak baik. Terpikir kan. Oh, mau berbakti kepada orang tua, pada diri sendiri, pada orang lain, kepada negara dan jauh dari dosa. Itulah anak baik. Menarik. Berarti abang sekarang udah berapa tahun udah mandiri? Udah, aku mandiri mulai, kalau bisnisku mulai tahun 2013 lah yang untuk sampai sekarang ini ya, start awalnya 2013 Udah sampai sekarang ya. sampai sekarang. 2013 setelah berapa tahun? bisnis, 11 tahun ya. Enggak lah, ya 11. Setelah 11 tahun waktu itu 11 dalam keadaan tahun. yang parahnya, Nah, CT Ternyata- 14 kali. CT 14 kali, ternyata bisa. bisa dilalui. 10 Sekarang Bisa. sudah mandiri. 2013 malah mulai Bayangkan, mencari uang ya, Bang. Iya, bayangkanlah yang 14 kali CT, keluarga itu udah bilang, si Barita udah mati nih. Udah mati nih, udah jadi beban, udah pasrah lah kan, jadi beban. Terakhir bangkit, bisa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, amin lah. Jadi tambahan, pasti jadi tambahan ini ya. Iya. Diskusi diam-diam buat kawan-kawan kan, oh gitu ya caranya. Gitu, Gitu ya ngalanginnya, gitu ya. Iya. Karena kita semua sebenarnya punya potensi ke sana. Iya, Setiap punya. manusia ada potensinya Ada. kan. Setiap ini seperti kanker schizophrenia, seperti kanker, tinggal nunggu stresornya aja muncul gejala-gejalanya. Gimana cara kita muncul menjalani hidup, dia mau muncul atau tidak. Berarti dengan Ada di idap setiap manusia kurang seperti baik badan kanker. kita Iya betul. Aku juga Karena memang itu terlalu pemicu. banyak begadang. Iya, Salah satu pemicu. pemicunya kan. Mula-mulanya bergadang dulu, lama-lama kan jadi insomnia ya, Bang. Iya, insomnia. Iya, terbiasa terbiasa begadang, ya. terbiasa bergadang. Akhirnya ada kesalahan di otak kita kan. Ini aja satu malam aja misalnya main kartu lah, entah apa itu kan, entah apa begadang, entah ngumpul-ngumpul lah begadang. Satu hari satu malam aja nggak tidur, uring-uringan kan? Iya. Iya. Nah, udah gampang tersinggung. Itu dari upaya pencegahan. Oh ya, Abang ini udah dalam upaya penyembuhan kan. penyembuhan. Lengkap ya. Mencegah, ya. Iya, mencegah daripada mengobati. Itu bagus. Keren lah ya. Bang Warita ya, makasih lah ya Bang Warita Iya, ya, iya, udah jadi meluangkan waktu demikian lah. sharing di sini. Memberi apa ya? Motivasi. Motivasi untuk orang-orang, Bang. Iya, orang-orang baik. Memberi manfaat juga untuk lingkungan Abang juga, ya kan? Iya. Amin. Karena Karena- langsung dari yang sudah pernah mengalami beda. Iya betul. Dengan kita yang misalnya ngobrol-ngobrol, aku pernah baca, beda. Karena Dia gini. sudah pernah mengalami. Betul. Yang penting bagaimana aku berguna. Iya. Kalau nggak Iya. berguna pada sendiri, pada lingkungan gitu. Ya. Nah. Kalau abang udah banyak tuh yang misalnya keluarga yang nanya konsultasi gitu nanya. Oh ya, banyak ya. kalau pasien sana kan yang jenguk. Oh, berarti Kadang-kadang aku udah- datangi.
ini Gimana seharusnya caranya? gini Bu, seharusnya gini Bu, seharusnya Bisa gini. juga Iya. ditengok, lihat Sekarang itu udah- abang, Iya, tengok jadi abang ini bisa Itu yang Iya. blogspot yang ku share itu sekarang udah di print jadi dibagi-bagikan di sana, diperbanyak iya, sama Abang ini rumah kan sakit buat jiwa. tulisan Iya, juga, iya. buat Ah, tulisan di rumah sakit blognya. jiwa yang di printnya itu ditentangin direktur, kabit keperawatan sama kabit pelayanan medis. Orang dalam abang ini udah ya, kan? Orang Betul. dalam. Orang dalam ya udah termasuk Iya, berpartisipasi lah gitu. Tulisannya itu udah disebarkan oleh pihak rumah Berpartisipasi sakit loh. kesembuhannya. Dia buat tulisan tentang pelayanannya udah disebarkan rumah sakit Iya, kepada disebar pasien-pasien rumah dan sakit, keluarganya. Gitu. Jadi Dan rumah sakit pun usaha, peduli, peduli dengan apa mendorong lah untuk terlaksana gitu testimoni itu. kan? Keren ya kalau kayak gitu ya. Hebat. Bangga Betul-betul. kami dengan perjuangan Ya abang. makasih. Betul-betul memang betul kita nggak boleh Karena menyerah. itulah. Ya. Betul, ya. Jangan menyerah pada Bagaimana apa berguna lah, kalau nggak berguna untuk diri sendiri, berguna orang Berguna lain. untuk orang lain, Berguna, berguna. Karena tidak enak jadi orang tidak berguna. Orang tidak berguna itu sampah masyarakat dibilang. Betul. Dan itu perjuangannya nggak singkat ya kan, Nggak singkat, panjang, jadi panjang. harus sabar, Sabar, tekun, Betul-betul tekun, jangan menyerah. jangan menyerah. Iya, Demasif. demasif ya. Terus nikmati prosesnya itu ya bang ya. Iya. Proses itu dijalani. Jalani hari proses, demi hari, nikmati hari demi prosesnya, hari. nikmati Iya. prosesnya. Pasti Karena kadang sampai banyak pada tujuan. Kalau terlalu mau instan akhirnya apa bosan ya kan. Iya. Kok lama kali pun ini udah terbengkalai. Nanti udah 2 tahun lagi, ayolah kita berobat lagi. Iya. Terus bosan lagi, terbengkalai Bosan, lagi. terbengkalai Banyak yang lagi, juga ya. seperti itu kan. Udah panjang dan ini betul-betul menarik ya kan. Dia nggak terasa loh sejam. 1 jam ngobrol kita ya. tentang ini. Sebenarnya kurang ya kan. Tapi waktu juga yang batasi. Batasi. Iya, betul. Oke, kita tutup. Ya, tutup lah. Makasih ya bang. Yo, Makasih banget atas sama-sama. waktunya ya. Tetap kami Oke. kami Makasih selalu Tetap juga, semangat ya. lah. Semangat. Semangat, kami juga semangat. Kita semua harus semangat menjalani kehidupan ini. jangan menyerah. Jangan menyerah. menyerah. Oke, kita Oke, tutup. tutup ya. Oke, pemirsa setia Parintal Official Channel. Demikian tadi perbincangan kami dengan Bang Barita Sinaga. Orang abang kami yang punya riwayat ODGJ dan sekarang setelah melalui proses yang begitu panjang akhirnya bisa hidup mandiri saat ini dan bisa terlepas dari pengaruh halusinasi. Saya Erna, Saya Wibi. kami undur diri. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi di podcast yang lain. ya di podcast yang lain. Salam lestari. Lestari.